Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, Teori Belajar dan Pembelajaran. Ada anggotanya, ada saya sendiri, Dana Dwi Priyatna. Lalu ada saya, Syabila Aura Lamela Tarigan. Lalu ada saya, Hairunisa Rasidah. Ya, kami akan membahas tentang belajar dan pembelajaran. Yang pertama ada pengertian belajar. Ya. Pengertian belajar. Belajar merupakan suatu proses, bukan suatu hasil ataupun tujuan. James O. Whittaker misalnya merumuskan belajar sebagai proses di mana tingkah laku ditumbuhkan atau diubah melalui pengalaman. Cronbert juga sependapat bahwa belajar itu merupakan perubahan tingkah laku yang diubah melalui pengalaman. Jadi dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses yang ditandai oleh perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik melalui pengalaman. Selanjutnya, belajar merupakan suatu kegiatan manusia di mana ia berpikir dan menemukan sebuah cara untuk merubah diri dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Kegiatan belajar ini selalu terjadi dalam kehidupan manusia karena manusia akan terus belajar sepanjang hidupnya hingga akhir hayat hidup. Selanjutnya, hasil belajar antara lain ada bertambahnya pengetahuan baru. Dengan kita belajar, kita bisa mendapat pengetahuan baru. Yang kedua ada penerapan pengetahuan yang didapat dari kegiatan belajar. Lalu muncul kemampuan-kemampuan baru. Selanjutnya. Lalu ada pengertian pembelajaran. Secara sederhana, pembelajaran itu diartikan aktivitas menyampaikan informasi dari pengajar kepada pelajar. Lalu menurut Azhar 2011 menjelaskan bahwa pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat membawa informasi ataupun pengetahuan yang dibawa oleh pengajar kepada peserta didik. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah kegiatan penyampaian informasi maupun pengetahuan dari pengajar kepada pelajar. Selanjutnya. Lalu ada ciri-ciri pembelajaran. Menurut Hudojo 1998, pembelajaran punya ciri-ciri berikut, yaitu siswa terlibat aktif dalam belajarnya. Siswa belajar materi tentang pengetahuan secara bermakna dengan bekerja dan berpikir. Lalu informasi baru harus dikaitkan dengan informasi sebelumnya sehingga menyatu dengan skemata yang dimiliki oleh siswa. Jadi siswa harus mengaitkan informasi yang ia dapat dengan informasi sebelumnya yang harus ia kumpulkan agar menjadi informasi yang satu di kepala mereka sehingga ia dapat mengingat materi pembelajaran. Selanjutnya. Lalu keefektifan pembelajaran itu dapat dilihat melalui cara-cara di bawah ini. Yang pertama ada presentasi siswa dalam mengerjakan tugas sangat tinggi. Lalu ketepatan materi pelajaran dengan kemampuan siswa. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada ciri-ciri belajar secara umum. Yang pertama, adanya pengetahuan baru dan perubahan akibat proses belajar. Yang kedua, perubahan yang terjadi karena belajar akan menetap dan tidak akan hilang. Yang ketiga, perubahan yang terjadi karena belajar dapat dicapai dengan usaha. Selanjutnya, ciri-ciri belajar menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Surya dalam Rusman. 1. Perubahan yang didasari dan disengaja atau intensional. Ciri ini menjelaskan bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku yang disadari atau disengaja oleh individu tersebut. Dia juga menyadari hasil dari perubahan tersebut. Individu tersebut memahami bahwa telah terjadi peningkatan pengetahuan atau keterampilan dari hasil ia belajar. Yang kedua, perubahan yang berkesinambungan atau kontinu. Perubahan yang berkesinambungan memiliki arti bahwa perubahan yang terjadi pada individu merupakan perubahan lanjutan dari keterampilan, pengetahuan yang telah dia miliki sebelumnya. Yang ketiga ada perubahan yang fungsional. Hasil dari perubahan belajar adalah perubahan yang fungsional. Artinya, hasil dari perubahan berguna.
Hasil perubahan tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Nah, yang keempat, perubahan yang bersifat positif. Nah, belajar itu adalah terjadinya perubahan pada diri individu. Perubahan tersebut harus bersifat positif atau ke arah kebaikan. Yang kelima, ada perubahan bersifat aktif. Hal ini berarti bahwa perubahan yang terjadi pada individu akibat belajar diperoleh dari individu tersebut mendapatkan hasil dari perubahan tersebut. Selanjutnya, yang keenam ada perubahan yang bersifat permanen. Hasil belajar merupakan hasil yang permanen. Jadi, orang dikatakan belajar jika ia memperoleh perubahan tingkah laku yang sifatnya bertahan lama. Nah, yang ketujuh, perubahan yang terjadi berarah atau bertujuan. Seseorang dikatakan belajar jika ia sadar. Dalam belajar itu ia sadar. Dan jika ia punya tujuan. Nah, yang kedelapan ini ada perubahan perilaku secara keseluruhan. Maksudnya adalah bahwa hasil dari belajar itu mempengaruhi keseluruhan, tidak hanya pengetahuannya, tapi juga keterampilan dan sikapnya. Selanjutnya ada ciri-ciri belajar menurut Dimyati dan Mujiono. Yang pertama itu pelaku. Pelaku itu adalah orangnya yang bertindak untuk belajar atau pembelajar. Nah, yang kedua ada tujuan. Tujuan dari belajar itu yaitu sudah jelas untuk memperoleh hasil belajar atau pengalaman hidup. Yang ketiga ada proses. Proses belajar berasal dari internal atau di dalam diri individu orang tersebut. Yang keempat ada tempat. Tempat individu untuk belajar sembarangan alias bisa di mana saja. Nah, yang kelima ada lama waktu. Waktu individu atau seseorang untuk belajar adalah sepanjang hayat, sampai kapanpun atau tidak terbatas. Selanjutnya, nah yang keenam ini ada syarat terjadi. Syarat terjadinya belajar yaitu adanya motivasi untuk belajar. Yang ketujuh ada ukuran keberhasilan. Tindakan belajar dapat dikatakan berhasil jika dapat memecahkan masalah. Nah, yang ke-8 ini ada faedah atau kegunaan belajar bagi pembelajar yaitu meningkatkan martabat pribadi. Yang ke-9 ada hasil. Hasil dari belajar sebagai dampak pengajaran pengiring. Selanjutnya ada belajar memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu adanya kemampuan baru atau perubahan. Perubahan tingkah laku tersebut harus bersifat kognitif, psikomotorik, dan afektif. Selanjutnya, perubahan tersebut tidak terjadi sesaat saja, melainkan menetap atau dapat disimpan. Nah, perubahan tersebut juga tidak terjadi secara begitu saja, melainkan harus ada usaha. Perubahan tersebut tidak terjadi begitu saja, melainkan harus ada usaha. Perubahan terjadi akibat adanya interaksi dengan lingkungan. Nah, perubahan itu semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit, atau obat-obatan. Selanjutnya akan disampaikan Syabila. Oke, selanjutnya ada tujuan belajar. Semua hal di dunia ini memiliki tujuan, sama halnya dengan belajar. Tujuan belajar adalah untuk mendapatkan pengetahuan. Semakin banyak pengetahuan akan membantu dan sangat membantu kita. Lalu, belajar juga bertujuan untuk membiasakan dan menyesuaikan diri kita terhadap tantangan dalam hidup agar mudah melaluinya. Motivasi belajar dan pengaruhnya. Pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak, baik dalam diri maupun dari luar siswa, dengan menciptakan serangkaian usaha dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tercapainya proses pembelajaran yang diinginkan. Lalu, ada 3 komponen utama dalam motivasi. Yang pertama adalah kebutuhan, yang kedua adalah dorongan, dan yang ketiga adalah tujuan. Ketiga komponen utama ini saling berkesinambungan. Selanjutnya ada macam-macam motivasi dilihat dari dasar pembentukannya. Terdiri dari 1. Motif bawaan atau primer. Motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar
yang mana motif-motif dasar tersebut berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. Manusia adalah makhluk berjasmani, sehingga perilakunya terpengaruh oleh insting atau kebutuhan jasmaninya. Motif bawaan ini bisa disebut motif dari dalam diri kita atau motif internal. Lalu yang kedua adalah motivasi yang dipelajari atau sekunder. Motivasi ini berbeda dengan motivasi primer. Motivasi sekunder merupakan motivasi yang dipelajari oleh manusia sebagai pembentukan perilaku dalam hubungan dengan lingkungan sosial. Motivasi yang dipelajari ini atau sekunder bisa disebut motivasi eksternal atau dari luar. Secara umum, motivasi dapat dikelompokkan menjadi dua macam, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik merupakan keinginan bertindak yang disebabkan oleh faktor pendorong dan dalam diri sendiri. Motivasi ekstrinsik adalah energi yang aktif dan berfungsi karena adanya rangsangan dari luar untuk melakukan sesuatu. Lalu ada fungsi motivasi belajar. Dalam hal ini untuk mendorong siswa melakukan kegiatan belajar. Lalu ada menentukan arah perbuatan, memberikan arah dan kegiatan yang dikerjakan sehingga tahu apa hal yang harus dilakukan. Yang ketiga ada menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan apa yang harus dikerjakan serasi guna mencapai tujuan. Selanjutnya ada upaya menumbuhkan motivasi belajar, yaitu menjelaskan tujuan belajar kepada peserta didik, bisa pemberian hadiah, lalu ada yang ketiga saingan atau kompetensi siswa, yang keempat pemberian pujian, yang kelima pemberian hukuman, yang keenam membangkitkan dorongan kepada anak didik untuk belajar, yang ketujuh membentuk kebiasaan belajar yang baik, dan yang kedelapan menggunakan metode yang bervariasi. Motivasi belajar berpengaruh terhadap aktivitas belajar. Motivasi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar. Aktivitas belajar berpengaruh terhadap hasil belajar, dan motivasi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar melalui aktivitas belajar siswa. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi belajar terhadap kegiatan belajar siswa. Motivasi belajar terhadap kecakapan hidup siswa dan kegiatan belajar siswa terhadap kecakapan hidup siswa. Implikasinya adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kecakapan hidup siswa, maka diperlukan peningkatan motivasi belajar siswa dan kegiatan belajar siswa. Terima kasih. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Audrey ya. Jadi menurut saya, pembelajaran jarak jauh ini kurang efektif. Dikarenakan pembelajaran secara online ini tuh terkadang memiliki banyak kendala ya. Seperti contohnya tuh gangguan koneksi internet di tengah-tengah pembelajaran. Belum lagi pembelajaran seperti ini rentan dengan namanya miskom antara siswa dan guru. Nah, banyak juga siswa-siswi yang kesulitan memahami materi pelajaran yang diajarkan oleh gurunya. Jadi, sistem daring ini menurut saya kurang efektif. Tapi karena memang kondisinya darurat dan mau nggak mau harus tetap dilakukan secara efektif dan maksimal. Tapi sebenarnya tidak efektif. Dan saya ingin menjawab pertanyaan dari Nisa Kumaira. Salah satu ciri belajar adalah perubahan bersifat aktif. Bagaimana jika pelajar tersebut adalah orang yang pendiam? Seperti kebanyakan kasus, dia mengerti atau tidak hanya diam saja entah karena malas atau takut. Itu bagaimana? Kalau menurut saya, untuk mengatasi siswa yang pendiam, itu bisa dari gurunya sendiri. Bagaimana guru tersebut mampu membuat siswa itu menjadi aktif dengan berbagai cara dan berbagai macam hal. Misalnya guru tersebut melakukan sesuatu kegiatan yang menarik siswa untuk ikut aktif. Contohnya yaitu untuk belajar berkelompok gitu, untuk menemukan suatu masalah. Jadi dengan adanya belajar kelompok, siswa yang pendiam itu jadi membaur bersama siswa-siswa yang aktif, sehingga dia menjadi
ikut aktif juga di dalam kegiatan belajar. Ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Suci. Pertanyaannya, bagaimana jika perubahan tingkah laku itu malah menuju ke arah yang tidak baik? Lalu, apakah bisa disebut belajar jika kita lupa terhadap pelajaran yang telah kita pelajari? Jawabannya, pada dasarnya belajar itu merupakan suatu kegiatan yang akan membawa kita menjadi lebih baik. Karena suatu hal yang positif pastinya akan berdampak pada positif pula pada diri kita. Namun, jika perubahan yang terjadi malah berbalik atau mengarah ke keburukan, mungkin perubahan tersebut bukan disebabkan oleh belajar. Mungkin bisa jadi dari faktor lain selain belajar. Terima kasih, Suci. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Lucy. Pertanyaannya itu, salah satu ciri belajar adalah perubahan. Perubahan seperti apakah yang didapat dari belajar? Nah, menurut saya, perubahan yang dimaksud adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Seseorang dikatakan belajar jika ia menunjukkan suatu perubahan ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya. Misalnya, sebelumnya dia tidak tahu tentang satu materi, karena belajar dia jadi tahu dan jadi bertambah ilmunya. Seperti itu, Lucy. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alia Finisia. Pertanyaannya begini, nah kalau orang punya penyakit tapi dia masih bisa belajar dan ada perubahan, apakah masuk ke ciri-ciri belajar? Terus bagaimana dengan orang yang sekolah di sekolah luar biasa? Kan ada orang yang punya gangguan dan sejenisnya, apa itu juga bukan ciri-ciri belajar? Ya, untuk kasus anak-anak SLB itu juga termasuk ke dalam ciri-ciri belajar ya. Karena salah satu ciri belajar itu adalah terjadi perubahan. Jadi dengan anak SLB itu bersekolah dan mengikuti kegiatan di sekolah itu dia terjadi belajar gitu, dia terjadi perubahan yang ada dalam dirinya. Jadi yang dimaksud penyakit ini maksudnya bukan penyakit gangguan jiwa ya, tapi penyakit seperti penyakit yang lainnya gitu, yang dapat merubah kita seperti itu. Oke, baik. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari Dinda Aulia Ramadhani. Pertanyaannya, sebagai calon guru, apa yang harus dilakukan untuk membangkitkan kognitif siswa dalam belajar? Jawabannya, kognitif itu konstruksi proses berpikir, termasuk mengingat, memecahkan masalah, dan pengambilan keputusan. Jadi, jika kita di masa depan menjadi tenaga pendidik atau guru, menurut saya, cara mengajar yang fleksibel untuk membangkitkan kognitif siswa dengan membentuk siswa dalam kelompok-kelompok kecil, lalu memberikan mereka tugas mengenai kasus-kasus ringan tentang materi yang sedang dipelajari, dan mereka diharuskan memecahkan kasus tersebut. Dengan begitu, para siswa akan merasa terangsang untuk berpikir, mencari tahu, lalu mengambil keputusan atas kasus tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.